Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ayu Wuliandari, Fitratul Mukarimah, dan Rohman Nuril Latifah. Video ini dibuat guna memenuhi UAS Asesmen Psikologi dengan judul Asesmen dengan Teknik Angket. Yang pertama, pengertian asesmen. Asesmen merupakan salah satu kegiatan pengukuran. Dalam konteks bimbingan konseling, asesmen yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut dilaksanakan atau berlangsung. Selanjutnya, pengertian angket. Angket sama dengan kuesioner, yaitu suatu alat riset atau survei yang terdiri atas rangkaian pertanyaan tertulis bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau bisa juga disebut sebagai daftar pertanyaan. Prinsip angket. Yang pertama, membantu ingatan responden. 2. Membuat responden menjawab pertanyaan. 3. Menghindari bias. 4. Mudah mengutarakan. 5. Dapat menyaring responden. Fungsi angket. Yang pertama, mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. 2. Untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. 3. Bahan membuat evaluasi program. 4. Untuk mengambil sampling sikap atau pendapat dari responden. Jenis angket. Yang pertama, angket terbuka merupakan bentuk angket yang pertanyaan atau pernyataannya memberi kebebasan kepada responden untuk memberi jawaban dan pendapatnya sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, angket tertutup adalah angket yang pertanyaan atau pernyataannya tidak memberi kebebasan kepada responden untuk menjawabnya sesuai keinginan mereka. Yang ketiga, angket semi terbuka, yaitu bentuk tertutup tetapi diikuti pertanyaan terbuka. Jenis pertanyaan angket. Yang pertama, free response. Jenis pertanyaan ini jawabannya tidak terbatas pada jawaban yang ditentukan oleh peneliti. Akan tetapi, responden bisa menjawab bebas dan leluasa mungkin dalam mengungkapkan jawabannya. Pertanyaan ini biasanya digunakan untuk menanyakan opini, motif, atau persepsi responden mengenai suatu hal. Yang kedua, direct response. Jenis pertanyaan ini sudah sedikit diarahkan oleh peneliti dalam jawabannya. Sedikit diarahkan maksudnya adalah pertanyaan ini sudah menjadi spesifik atau mendetail mengenai suatu hal yang ingin ditanyakan pada responden penelitian. Yang ketiga, multiple choice. Jenis pertanyaan ini jawabannya sudah disediakan oleh peneliti dan responden tinggal memilih jawaban yang sesuai. Keuntungan dari jenis pertanyaan ini adalah tidak menyulitkan responden untuk memilih jawabannya. Keempat, checklist. Jenis pertanyaan ini adalah modifikasi dari teknik multiple choice. Pada jenis pertanyaan ini, responden dapat memberikan jawaban lebih dari satu yang sesuai dengan suatu hal tertentu berkaitan dengan penelitian dengan cara checklist. Yang terakhir, ranking question. Jenis pertanyaan ini membuat responden memilih jawaban-jawaban yang sesuai dengan cara mengurutkan jawaban-jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti. Cara merancang angket. 1. Turunkan variabel menjadi pertanyaan sederhana. 2. Gunakan pertanyaan yang tidak mengandung sugesti. 3. Kelompokkan pertanyaan angket seperti contoh angket dengan bagian identitas responden, data demografis, dan seterusnya. 4. Cek kembali dengan kebutuhan data yang diinginkan. Berikut contoh angket yang sudah kelompok kami buat. Di sini kami membuat kuesioner dengan jenis angket tertutup. Hasilnya, dari 27 siswa-siswi terdapat 12 peserta didik mengalami banyak kendala dalam menjalankan pembelajaran sistem daring. Langkah-langkah penyusunan angket. Yang pertama, menentukan judul atau variabel kuesioner. 2. Menentukan tujuan kuesioner. 3. Menentukan responden kuesioner. 4. Menentukan kisi-kisi kuesioner. 5. Menentukan item kuesioner. 6. Uji coba kuesioner. Kelebihan angket. Yang pertama, angket merupakan metode yang ekonomis. 2. Setiap responden menerima pertanyaan yang sama. Ketiga, pada angket tertutup memudahkan tabulasi hasil. Kekurangan angket. Yang pertama, responden sering tidak teliti dalam menjawab atau mengisi angket tersebut. Kedua, penggunaannya sangat terbatas, yaitu hanya pada responden yang bisa membaca dan menulis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.